Selamat siang Bapak Ibu semuanya, teman-teman, Pak Rai dan Pak Wayan. Perkenalkan, nama saya Jatim Swantari, saya mahasiswa PPG Prodi Ilmu Pengetahuan Alam kelompok 2 dari kelas 3. Di sini saya akan memulai peer teaching dengan materi saya yaitu mengenai sistem peredaran darah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik kabarnya, sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Ya, semua. Teguh hadir ya hari ini. Kemarin sempat sakit katanya ya? Ya, Bu. Sudah sembuh. Nah, alhamdulillah kalau sudah sembuh. Untuk materi yang kemarin mungkin ketinggalan bisa tanya temannya ya Teguh ya. Baik, Bu. Ya, nah Ibu cek dulu kelasnya nih. Terus permen itu di bawahnya silakan dibuang dulu ya ke tempat sampah. Ya, Bu. Saya kocek dulu lah, Bu. Ya, boleh? Nah, boleh. Ambil dulu. Muiz bajunya sudah rapi? Rapi, Nah, Bu. Baju Teguh masih keluar, Bu. Baju Teguh. Ayo, baju Teguh. Dilipat, Bu. Bajunya dilipat, Dulu. nggak dimasukin. Ya, Bu, bentar, masukkan saya dulu masukkan Teguh yang dulu. benar, yang bagus ya. Ya, nah kalau sudah rapi, sudah bersih, kita bisa nyaman untuk belajar. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong ketua kelasnya, Ika bisa dipimpin doanya. Ika, bisa? Ya, Bu, ya. Oh, atau Muiz saja? Ya, Ika, boleh. Yuk. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, oke. Kira-kira nih, kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Ya. Lupa, Bu. Pencernaan, Bu. Makan makanan gitu, ya. Pencernaan manusia, Bu. Makan makanan. Sistem pencernaan manusia ya. Oh iya, Apa, makanan. tentang Oh iya, isi perut? pencernaan. Ya, tentang sistem pencernaan manusia. Iya, benar sekali. Ada lambung, lalu ada mulut, dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia itu mencerna, berarti makanannya yang diambil adalah apanya? Ada sari-sari yang diambil ya. Nah, sari-sarinya ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Kira-kira nih, si sari-sari ini diedarkan ke seluruh tubuh kita dengan bantuan siapa sih? Apakah dia jalan sendiri? Atau kasih sari-sari ini naik angkot? Jalan sendiri kayak Bu, jalan kaki, Bu. Jalan kaki sendiri, apakah sari-sari ini punya kaki? Ayo. Terbang, Bu, terbang. Terbang? Emangnya di tubuh ada angkot, Bu? Nah, apakah di tubuh ada angkot? Ada Gojek. Ya. Ada Gojek. Ya, di tubuh kita ada apa sih yang bisa untuk mengangkut sari-sari makanan ini? Ada yang tahu kira-kira? Ada darah, pintar sekali. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah. Apa yang akan bagaimana kita belajar, lalu nanti tujuannya apa sih, kenapa kita harus belajar darah ini. Nah, nanti Ibu harapkan kalian semua bisa menganalisis komponen darah. Jadi isinya dari darah ini ada apa saja sih? Nah, itu nanti Ibu harapkan kita semua bisa tahu.
Lalu yang kedua, nanti kita akan menganalisis proses pembekuan darah. Loh, darah bisa membeku ya, Bu? Ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Lalu yang ketiga, yaitu nanti kita akan mempelajari fungsi darah. Tadi kita sudah tahu sedikit tentang fungsi darah, yaitu mengedarkan sari-sari makanan. Kita akan belajar lagi fungsi darah yang lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model yaitu problem based learning. Nah, di sini ada kata problem ya, berarti nanti ada masalah yang akan Ibu berikan, kalian akan diminta untuk mencari solusinya dari masalah itu. Nah, teknik yang digunakan, teknik penilaiannya, nanti Ibu akan menilai sikapnya. Jadi nanti misalkan, oh si Tino nih aktif dalam berdiskusi. Oh, ternyata Elis nggak mau kerja kelompok. Nah, nanti akan Ibu nilai di sini. Lalu yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Jadi nanti di akhir akan Ibu berikan post test. Jadi nanti untuk menilai pengetahuan kalian. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti Ibu akan menilai bagaimana cara kalian berdiskusi, lalu bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat. Itu nanti akan masuk ke penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya ayo kita lihat dulu nih video yang satu ini. Ayo coba Tina disimak ya. Teguh, ayo Bu Tino gangguin saya, Bu. Bu Tino gangguin, Tino, Bu. ayo disimak, jangan gangguin Nika. Bu, saya ndak lihat, mata saya minus, Bu. Nah, bisa maju ke depan, Wahyu, untuk melihatnya ya, biar lebih jelas. Sudah? Oh, ada orang donor darah ya. Maka, apakah kalian pernah donor darah? Sudah pernah belum? Nggak berani, Bu. Takut kena jarum. Takut jarum ya. Besok Nanti kalau darah sudah saya besar, habis, bisa Bu. donor darah ya. Oh, nanti darahnya habis, bisa diisi ulang nggak ya darahnya ya? Nah, nanti kita belajar ya, apakah darah bisa diisi ulang nanti. Nah, dari video ini kita bisa lihat ya, kalau darah itu memiliki banyak manfaat, ya kan? Nah, jadi si darah itu selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain ya, untuk orang lain. Ya. Jadi karena itu pentingnya kita bisa mempelajari materi tentang darah ini supaya kita tahu, oh darah kita ini ternyata bisa berguna, bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Lanjut, kalau tidak ada, kita membaca. Ayo kita membaca sama-sama. Kalian sudah ada bahan ajar yang Ibu bagikan ya. Silakan kalian baca dulu bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Sudah? Apakah sudah selesai? Nah ya, sudah selesai. Nah, apa yang kalian dapat nih dari yang kalian baca tadi? Tentang Golongan komponen komponen golongan darah. darah. Lalu ada komponen darah ya. Iya, ada komponen darah. Lalu ada fungsi darah. dari darah. Lalu ada proses apa? Peredaran darah. Proses peredaran darah. Peredaran darah, ada pembekuan darah.
Ya, itu tadi. Kalian sudah membaca semuanya ternyata ya. Oke, berarti harusnya bisa nih. Nanti kalau ada masalahnya nih. Apa masalahnya? Nah, di sini ada ada anak nih yang terjatuh, terluka. Apa kalian pernah terjatuh, terluka? Bukan luka hati ya, tapi ya. Pernah Bu, jatuh dari motor. Ya, pernah ada yang Aulia pernah jatuh dari motor. Udah SMP masih udah naik motor ya Aulia ya? Ya Bu, nggak ada yang nganterin hati-hati ya loh. kali. Nah, lain kali hati-hati. Nah, mungkin kalian sudah pernah mengalami kejadian ini ya, pernah jatuh dari sepeda atau jatuh dari motor atau ketika kalian bermain, sama seperti yang dialami oleh Banu. Nah, anak ini namanya Banu nih. Banu sedang bermain sepeda. Nah, karena si Banu ini tidak hati-hati, kurang hati-hati, akhirnya Banu ini terjatuh dan luka pada bagian lututnya. Nah, setelah itu Banu dibawa ke rumah sakit, ke dokter. Nah, oleh dokter diberikan obat, dibersihkan lukanya, lalu diberikan vitamin K juga. Nah, beberapa saat kemudian lukanya ini darahnya akhirnya mengering. Nah, setelah beberapa hari, si luka ini akhirnya mengering juga. Nah, Ibu tanya juga nih, ketika kalian dulu pernah terjatuh, apakah darah lukanya sampai sekarang masih mengalir? Darahnya masih mengalir, lukanya masih menganga? Tidak, Bu. Tidak Sudah ya? sembuh. Tidak, ya sudah mengering. Nah, kira-kira mengapa nih darah dan luka pada luka Banu atau luka yang pernah kita alami bisa mengering? Nah, ini nanti yang akan kita cari jawabannya sama-sama. Oke, ayo berdiskusi. Nah, sebelum berdiskusi, Ibu mau bagi kelompoknya dulu. Seperti biasa kita berhitung dulu ya. Ibu bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Jadi nanti ada yang 3, ada yang 4. Ayo mulai berhitung dari Aulia. Aulia nomor 1. Oke, lalu Is nomor 2. 2. Oke, Tino 3, Bu. 3 saya. ya. Ulang lagi dari nomor 1 ya. Teguh 1 ya. 1. Ya, Ika 2. 2. Rafika 3. Ya, Tina 1 lagi. Ya, pintar. Wahyu 2. ya. Elis Nah, 3. Ya, terakhir Sofa berarti nomor 1. Ya, 1 lagi. Nah, yang mendapat nomor 1 silakan kalian duduk di depan sini ya. Ya, ayo. Ya Bu. Elis, ya silakan duduk di sebelahnya. Oke, sudah semua duduk dengan kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, ada yang tanyakan dulu sebelum kita mulai? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, silakan. Kelompok 1 ini LKPD-nya, kelompok 2, kelompok 3. Kalian simak dulu, lihat dulu LKPD-nya. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari LKPD? Tidak ada? Bu, nggak ada. Nah, oke. Nah, silakan kalian lanjutkan diskusi kalian tentang apa yang ada di LKPD tadi ya. Nah, Wahyu, ada apa Wahyu ingin bertanya? Oh iya, Wahyu ingin bertanya ini ya. Nah, teman-teman yang lainnya ya, bisa disimak ada pertanyaan dari Wahyu nih. Wahyu bertanya ini di orientasi masalah diisi apa ya? Nah, di orientasi masalah kalian isi nih, kira-kira kenapa darah dan luka dari Banu itu bisa mengering. Jadi kalian tulis nih jawaban kalian, kira-kira kenapa nih, ada apa saja. Lalu setelah itu bisa kalian jawab pertanyaan di bawahnya mengenai komposisi darah, lalu proses pembekuan darah dan juga fungsi darah. Oke, Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Kalian cari jawabannya. Lalu setelah itu jangan apa, Bu? apa? Ibu, hipotesisnya ditulis apa ya, Bu ya? Hipotesisnya, ya kalian tuliskan jawaban masalahnya. Ya, jawaban masalahnya. Kira-kira kenapa sih
Banu tadi lukanya darahnya bisa mengering. Iya, Bu. Jawabannya itu kenapa ya? Kalian Iya, tuliskan. Bu. Apakah karena diberi obat sama dokter tadi atau yang lainnya? Kira-kira Iya, kenapa Bu. ya? Jangan lupa ya di kesimpulannya. Ayo Tangguh, kerjakan yang benar. Wahyu, jangan lihat-lihat punya kelompok lain. Bu, yang nulis satu orang aja Kak, Bu. Bu, teman Kenapa saya nggak ya? ada yang bantuin, Bu. Muis jalan-jalan, Oh. Muis Wahyu. Saya Iya, bantuin saya loh, Wahyu. duduk kembali ke kelompoknya. Pulpen saya jatuh, Bu. Bohong, Bu. Pulpennya jatuh jauh sekali pulpennya jatuhnya ya. Bu, Ya, saya tidak bantuin punya Wahyu nih pulpen, Bu. ngerjain. Pulpen siapa juga Udah yang nggak punya jatuh. pulpen. Siapa yang punya pulpen 2 bisa dipinjamkan ya. DPX saya hilang, Bu. Diambil siapa? Alasan siapa mau lagi? nyontek tuh, Bu. Nah, Muis nggak mau bantuin Wahyu tadi ya, yuk. Ayo bantuin biar nggak nyontek. Bu, udah selesai. Sudah selesai ya. Kelompok 1 bagus sekali sudah selesai. Saya juga, Bu. Udah, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai, bagus. Kelompok 3 Sudah, Bu. bagus juga kelompok 3 nih. Berarti tidak perlu Ibu beri tambahan waktu ya. Ya, Bu. Ya, kalau sudah selesai semua, kita waktunya mempresentasikan hasil diskusi. Ayo kita presentasikan hasil diskusi dari kalian semua. Yang mau maju duluan siapa nih? Dari kelompok berapa? Yuk. Kelompok 1 saja dulu. Saya, Bu. Kelompok 1. Oke. Ayo, siapa yang mau berbicara lebih dulu? Sudah dibagi belum tadi yang ngomong bagian masalahnya, lalu yang udah pertanyaan, kesimpulannya sudah dibagi ya? Ya, Bu. Nah, pintar kalau sudah dibagi. Kelompok 1 sudah selesai ya presentasinya. Bagus sekali. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Ada, Sama, Bu. Bu. Jawabannya sama. Bu, jawabannya. Oh, jawabannya sama. Kelompok 2 sama ya, seperti kelompok 1. Kelompok 3, jawabannya sama juga? Apa ada Sama, yang Bu. berbeda? Nggak ada. Sama. Nggak ada. Kalau tidak ada yang berbeda jawabannya, berarti cukup presentasinya dari kelompok 1, yang lainnya karena sudah sama ya. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kalian semua sudah hebat untuk presentasinya hari ini. Nah, karena sudah selesai, kesimpulan yang bisa kita ambil nih dari pengerjaan lembar kerja tadi apa? Yuk. Jadi ada kenapa sih Banu lukanya darahnya bisa mengering? Darah. Buat apa darah? Nah, tadi kenapa darah itu bisa membeku? Karena adanya si keping darah. Nah, komponen darah tadi ada 4 ya, ada 4 komponen darah sudah kalian baca di awal, ada sel darah merah, ada sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Nah, yang membantu darah dan lukanya Banu mengering adalah keping darah ini tadi ya. Darah. Nah, dari proses pembekuan darahnya kalian sudah membaca juga di buku tadi, di bahan ajarnya. Ada luka, ketika luka itu pecah, lalu di sini tadi Bu bilang ya, dokternya memberikan vitamin K ya, ternyata vitamin K ini berfungsi untuk proses pembekuan darah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari kesimpulan presentasinya tadi, dari hasil kerjaan kalian? Ada tidak? Tidak, Bu. Bu, jadi darah nggak habis ya, Bu? Ya, nah berarti darah tidak habis ya, darah akan ada terus Terus, ya, Bu. ya. Nah, lalu kesimpulan yang bisa kita ambil nih dari pelajaran hari ini keseluruhannya. Jadi tadi sudah disampaikan Aulia sebentar ya, sedikit ya. Oh, ternyata darah itu tidak bisa habis. Lalu apa kesimpulannya yang bisa kita ambil? Apa, Tino? Bagian darah itu ada Bagian hemoglobin, darah, trombosit, dan ya, segala macam. trombosit,
ada komponen-komponennya ya tadi, ada sel darah merah, ada ada plasma sel darah darah, putih, ya plasma ada darah, lalu ada keping darah. Ada fungsinya juga tadi ya. Ayo, apa fungsinya darah? Sel darah merah fungsinya untuk mengedarkan oksigen. Ya, pintar sekali Tino. Sel darah merah fungsinya untuk mengedarkan oksigen. Lalu ada tadi ketika luka tadi ya, berarti darah bisa ya, Darah. ada keping darah. Lalu tadi sisa-sisa makanan tadi yang mengedarkan siapa tadi? Eritrosit Ibu. Sel darah Ada merah. darah ya. sel darah merah. Sel darah Darah merah putih juga. membunuh kuman-kuman, Bu. Pintar sekali Kak. Sel darah putih untuk membunuh kuman atau bakteri virus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada yang tanyakan lagi tentang keseluruhan pembelajaran? Ayo Teguh, ada yang tanyakan nggak? Ayo jangan gangguin temennya, ayo. Kalau yang Masih donor darah nilai itu gimana, Bu? yang donor darah, bagaimana Tino? Ya, kalau yang donor darah itu apa harus sama golongan darahnya, Bu? Nah ya, apakah harus sama golongan darahnya? Ada yang tahu nggak teman-teman yang lainnya? Harus sama, Bu. Guys, tahu? Harus sama. Biar nggak Harus, Bu. ngumpul. Iya, pintar sekali. Tadi sudah baca ya. Jadi, ketika donor darah itu harus sama golongan darahnya supaya tidak menggumpal seperti yang Wahyu bilang tadi ya. Nah, Ibu ada latihan soal nih. Yuk, coba kalian lihat latihan soalnya. Heri merasa tidak enak badan. Setelah berobat, ternyata Heri menderita penyakit influenza. Setelah beberapa hari, Heri akhirnya sembuh. Komponen darah yang berperan adalah apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, sel darah putih. Tino, sel darah. Sel darah putih. Ada lagi jawaban lain mungkin? Sama. Oh, Tina sama. Ayo, yang belum ada suaranya nih. Sopa mana? Iya, Bu. Ya, Sopa, ayo apa jawabannya? Bu, sel darah putih. Sel darah putih. Ya, ada jawaban lain nggak? Nggak ada ya? Sepertinya semuanya menjawab sel darah putih. Sudah pintar semua ini anak-anak Ibu ini. Ya, jadi jawabannya yang benar adalah sel darah putih. Karena penyakitnya adalah influenza. Disebabkan oleh apa yuk influenza? Ada yang tahu nggak? Virus, Bu. Ada virus ya. Karena itu sel darah putih ini sebagai pahlawannya, sebagai kesatrianya untuk membasmi virus itu tadi. Ada, Bu. Ya, ayo nih, Tino nih ada paketan nih. Kalau yang paketannya habis nih bisa minta teten ke Tino ya. Iya, Bu. Ya, Tino rela kan? Ikhlas kan ya? Ikhlas, Bu, aman. Aman. Oke, sudah buka kahootnya semua. Setelah itu kalian pilih play. Udah, kalian masukkan pinnya ya. Pinnya ada di depan. Sudah Ibu tuliskan. 083888402. Sudah? Nah, kalau sudah, bisa kalian masukkan nama kalian. Nah, ada 4 soal ya yang nanti harus kalian jawab. Kalian jawab soalnya. Kalau sudah nanti yang sudah selesai jawab soalnya, sudah ada skornya, laporkan skornya ke Ibu ya. Nah, Ibu beri waktu untuk kalian mengerjakan. Wahyu sudah selesai? 100, Bu. Oh, Ika 100 sudah selesai. Silakan Ya, Kak, Bu. laporkan bawa ke depan ya. Kalian dikumpulkan Ya, Bu. HP-nya. Ya, Ika sudah selesai. Tino sudah? 80, Bu. 80. Tino 80. Ya, ayo. 75. Ada yang lainnya? 95, Bu. Saya 95. 50 saya, Bu. Saya 99, Bu. Ya, saya cuma 70. Saya 50, Bu. Saya Yang salah. 50. Belajar ya supaya di pertemuan selanjutnya nilainya bisa lebih bagus.
Nah, sudah semua ya? Sudah selesai semua? Ibu sudah menerima ini semuanya, sudah ada nilainya. Nah, how did you do? Yuk, bagaimana perasaan kalian hari ini? Tenang, Bu. Senang, Ibu. Nah, Senang, kenapa Bu. senangnya? Nonton video tadi, Bu. Nonton video. Warnanya cerah, Bu, seperti bunga matahari. Oh iya, cerah. Seperti hari ini, cerah juga ya. Ya, Yang kalian ambil nih, yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang paling diingat-ingat nih apa tadi, ayo? luka bisa sembuh sendiri, Bu. Ya, kalau luka bisa cepat sembuh. Ya, Muiz luka hatinya apa sudah sembuh? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Jadi luka hati pun juga bisa sembuh ya. Ya, I'm sure Ya, you did disakiti great. Rapika. Oh, disakiti Rapika. Aduh, Rapika nih. Ya, jadi Ibu berharap kalian hari ini bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Jadi nanti ketika kalian dewasa, kalian tahu, oh ternyata darah kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalian bisa mendonorkan darah kalian. Oke, sebelum Ibu tutup, ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditambahkan, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masih membahas tentang darah, tapi kita akan membahas mengenai jantung ya. Jantung kita apakah berdetak cepat atau berdetak lambat nih? Kalau tadi Muiz ketemu Rafika, apakah jantungnya nanti berdebar-debar atau tidak? Nah, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya, yuk bisa dipimpin doa, Ika. Ya, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak. See you on our next class. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.